Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar di channel YouTube saya. Beliau menuliskan beberapa kisah mimpi, namun yang lain saya anggap belumlah komplit keterangannya. Karena mentakwilkan mimpi itu harus mengetahui secara utuh bagaimana visual mimpinya, simbol-simbolnya, suasananya, dan yang lainnya. Karena kalau ada secuil data, secuil visual yang tidak disampaikan, maka pentakwilannya bisa salah. Oleh karena itu, sekarang saya pilih, menurut saya ada mimpi yang bisa saya takwilkan terlebih dahulu. Beliau itu bermimpi mau sholat, tapi setiap mau berwudu, airnya kecil. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika beliau itu akan mengerjakan ibadah yang namanya sholat, tapi setiap mau berwudu, mau mensucikan dirinya sebelum melakukan sholat, itu airnya kecil, yang mana air itu adalah simbol dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah kecil yang diberikan kepada beliau, padahal beliau itu akan mengerjakan ibadah sholat. Tetapi kenapa Allah hanya memberikan air yang kecil kepada diri beliau? Maka itu berkaitan dengan adanya keburukan pada diri beliau yang tidak disadari. Makanya Allah itu memberikan petunjuk melalui mimpinya. Apa yang menyebabkan Allah itu memberikan rahmat berupa air yang kecil, tidak dengan air yang volumenya besar? Karena itu berkaitan dengan dosa yang diperbuat oleh saudara kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, yang bunyi sabdanya adalah, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya. Rezeki itu bukan hanya bersifat materi, bukan hanya berupa uang, bukan berupa mobil, harta benda, jabatan, melainkan ketakwaan, keistiqomahan, kemudahan dalam bertakwa kepada Allah itu juga merupakan rezeki. Nah, jika seseorang itu sulit melakukan ibadah, padahal ibadah itu tujuannya kepada Allah, maka itu pertanda Allah tidak meridhoi. Ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah kepada orang yang akan beribadah kepadanya. Tetapi saya tidak bisa menjustifikasi dosa apakah itu. Namun saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin bisa ditafakuri atau bisa direnungkan oleh orang yang bermimpi tersebut, dosa apakah yang telah dilakukannya. Beberapa di antaranya yang bisa menyebabkan Allah itu tidak menyukai kepada hamba-hambanya jika orang itu masih memiliki keburukan di dalam dirinya walaupun dia itu akan beribadah kepada Allah. Maka saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Maksudnya bermaksud pamer, ingin dipuji manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.
orang seperti itu jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah. Sekalipun ketika ibadah, dia itu malah mengiringi dengan perbuatan maksiat. Misalkan sholat berdiri melakukannya dengan rasa malas, dan ketika ada orang-orang yang melihatnya, dia itu tiba-tiba menjadi giat karena dilihat orang lain. Nah, hal seperti itu tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi penyebabnya itu adalah karena rezeki yang diperolehnya itu dengan cara yang haram. Sehingga penghasilannya haram, sesuatu yang dibeli, entah itu makanan, minuman, pakaian yang dipakainya, semuanya haram, yang kemudian ketika dipakai, dimakan atau diminum oleh orang tersebut, maka terjadilah seperti apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Bisa juga Allah itu tidak menyukai kepada seorang hamba yang beribadah kepadanya jika di dalam diri seorang itu memiliki rasa ujub, bangga kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang bunyi hadisnya adalah, aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Hal itu disabdakan juga oleh Nabi Muhammad SAW tentang ujub pada hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami teman saya. Dia sudah hijrah, tetapi mimpinya buruk. Mimpinya rembulan hancur. Padahal rembulan itu simbol kemuliaan, tetapi rembulan hancur itu maknanya sebaliknya. Saya takwilkan kepada beliau, saya katakan itu adalah keburukan. Kemudian teman saya tidak percaya pada awalnya. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah hijrah, sudah sholat, sering mendengarkan ceramah. Maka saya katakan, justru karena itulah kamu buruk dari sudut pandang Allah. Dia lebih bingung lagi. Karena apa? Saya belum selesai menjelaskan. Dia itu buruknya pada keadaan hatinya. Secara lahiriahnya memang hijrah, sholat, mendengarkan ceramah, tapi hatinya buruk. Dia merasa lebih baik daripada orang yang belum hijrah. Dia karena sudah hijrah sehingga merasa bahwa dirinya sudah menjadi baik daripada temannya yang belum hijrah. Ketika saya sudah katakan seperti itu, akhirnya dia mengakui, dia menceritakan benar, dia itu memamerkan ibadahnya kepada teman-temannya. Nah, itulah makanya bermimpi rembulan hancur. Yang kedua, ada orang yang menceritakan kepada saya kisahnya di Tanah Suci. Ketika ada orang lain tidur, beliau itu mengatakan dalam hatinya, kok tidur? Sedangkan beliau akan sholat qiyamul lail, sholat di malam hari. Tetapi Allah tidak meridhoi karena sikapnya itu. Beliau tiba-tiba Allah buat tidur sehingga tidak jadi sholat qiyamul lail. Bangunnya tiba-tiba azan subuh. Nah, seperti itulah. Jangan sampai kita itu memiliki sifat menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Mungkin itu saja beberapa di antara yang mungkin bisa jadi pemicu, menjadi penyebab bahwa Allah itu tidak menyukai keburukan yang ada pada diri saudara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.